Terus Cahaya, aku Zaskia Amanda. Perkenalkan, nama saya Tiara Lestari Fadilah. Hani dari kelompok 1. Baiklah, langsung saja presentasi pertama yaitu pengertian fikih. Fikih secara etimologis berarti paham yang mendalam. Bila paham dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah. Maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu batin. Karena itulah ada dua pendapat, yaitu Tirmizi menyebutkan fikih tentang sesuatu berarti pengetahuan batinnya sampai kepada kedalamnya. Definitifnya yaitu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili. Sedangkan yang Al-Mizzi memberikan definisi fikih yang berbeda dengan definisi di atas, yaitu tentang seperangkat hukum-hukum syara yang bersifat furu'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran dan istidlal. Dengan menganalisis kedua definisi tersebut, ditemukan hakikat fikih. Satu, fikih itu adalah ilmu tentang hukum Allah. Kedua, yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amaliyah, furu'iyah. Ketiga, pengetahuan tentang hukum Allah itu didasarkan kepada dalil tafsili. Keempat, fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seorang mujtahid atau faqih. Dengan demikian secara ringkas, yaitu fikih adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dan usahanya menemukan hukum Allah. Kajian ilmu fikih adalah mengetahui hukum dari setiap perbuatan mukallaf, yaitu halal, haram, wajib, makruh, dan mubahnya. Nah, yang selanjutnya adalah sumber hukum Islam. Nah, perlu kita ketahui sumber hukum Islam ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, dan ketiga adalah ijma. Nah, Al-Quran adalah secara etimologi itu adalah ism masdar, dan secara fi'il madhi yaitu qira'ah yang berartikan bacaan, menelaah, mengelola, mengkaji, dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran ini diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, di mana Al-Quran adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala yang dimukjizatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat Al-Quran mencapai 6.360 ayat. Adapun distribusi ayat-ayat Al-Quran, yang pertama adalah aspek ibadah magdoh, yang kedua adalah aspek kehidupan, yang ketiga adalah aspek perekonomian, yang keempat adalah aspek politik, yang kelima adalah aspek kepidanaan, yang keenam adalah aspek kondo, yang ketujuh adalah hubungan sosial antara non-Islam dan Islam, yang kedelapan adalah hubungan kaya dan miskin. Nah, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Hadis dalam etimologi adalah kabar, cerita, hikayat, atau hal yang baru. Nah, secara etimologis, hadis adalah yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Nah, adapun hukum-hukum dalam hadis ada 3 macam. Yang pertama, sebagai penguat hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua itu sebagai penjelas keterangan yang hukum-hukum pada Al-Quran. Dan yang ketiga adalah sebagai hukum yang baru yang tidak diterapkan dalam Al-Quran. Ahlul usul membagi 3 as-sunnah, yaitu sunnah qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Nah, adapun banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis. Hadis itu dibagi menjadi 3, yaitu hadis mutawatir, yang kedua adalah hadis masyhur, dan ketiga adalah hadis ahad. Sekarang adalah sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Ijma adalah kebulatan tekad terhadap suatu masalah atau kesepakatan suatu masalah. Nah, ijma ini adalah sumber hukum yang ketiga, sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu kesepakatan para mujtahid setelah Rasulullah SAW wafat. Menurut Wahab al-Zuhaili, ijma itu dikatakan sah apabila telah memenuhi 5 rukun. Yang pertama adalah ijma diambil dari seluruh mujtahid. Nah, jadi seluruh mujtahid itu berhak mengeluarkan pendapat. Jika salah satu mujtahid
berbeda pendapat, maka ijma dikatakan tidak sah. Yang kedua adalah ijma dilakukan secara berkelompok. Nah, tidak sah jika hanya dilakukan seorang mujtahid, walaupun pada saat itu hanya dia yang mujtahid. Yang ketiga adalah ijma tidak sah apabila terjadi ijma murakab. Yang keempat adalah semua pendapat ulama itu harus jelas, baik perkataan dan perbuatan. Terakhir adalah para ulama harus menghasilkan keputusan pada saat mereka melakukan pembahasan. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih. Pembahasan fikih sangat luas sekali. Ia mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan Tuhannya, manusia dengan diri pribadinya, atau manusia dengan masyarakat sekitar. Ilmu fikih mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia hingga akhirat, urusan agama ataupun negara, serta sebagai peta kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Untuk tujuan tersebut, hukum-hukum fikih sangat terikat dengan segala aktivitas yang dilakukan oleh seorang mukallaf, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya. Secara garis besar, dapat dikategorikan menjadi hukum ibadah atau fikih ibadah, yang meliputi tata cara bersuci, sholat, puasa, haji, zakat, nazar, sumpah, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seseorang hamba dengan Tuhannya. Yang kedua, hukum muamalah, fikih muamalah, yang meliputi tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata, dan lainnya yang terikat dengan hubungan antar manusia atau dengan masyarakat luas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.